Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Hibudiarti dari Prodi Manajemen NIM 289200001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi himpunan untuk memenuhi proyek tes pada mata kuliah Matematika Bisnis. Yang pertama yaitu pengertian himpunan. Himpunan merupakan kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Contohnya, kumpulan bilangan bulat positif kurang dari 10. Di situ anggotanya jelas, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Contoh yang kedua, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M, semisal mangga, melon, dan lain sebagainya. Sedangkan yang bukan himpunan, yaitu kumpulan orang kaya di Indonesia, karena setiap orang pasti berbeda pendapat mengenai dia orang kaya atau tidak, sehingga itu tidak bisa dikatakan dengan himpunan. Dan yang selanjutnya yaitu notasi himpunan. Yang pertama ada kurung kurawal, lalu nama dengan huruf kapital, huruf kecil menyatakan nama anggota, dan lambang keanggotaannya bisa dilambangkan seperti huruf E. Dan banyak anggota dinyatakan dengan N dalam kurung sama dengan. Yang selanjutnya cara menyatakan himpunan. Yang pertama, menyebut syarat keanggotaannya. Contoh, himpunan P adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari 5. Yang kedua, ada tabulasi. Tabulasi yaitu mendaftar seluruh anggotanya. Contoh, himpunan V adalah himpunan huruf vokal dalam abjad bahasa Indonesia. Bisa ditulis dengan V sama dengan dalam kurung kurawal A, I, U, E, O. Dan yang kedua, notasi pembentuk himpunan. Contoh, himpunan Hi adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari 4. Dan bisa ditulis seperti ini. Yang selanjutnya ada macam-macam himpunan. Yang pertama ada himpunan kosong. Himpunan kosong tidak mempunyai anggota. Dan bisa dilambangkan seperti huruf 0 dicoret atau dengan kurung kurawal kosong. Contohnya, himpunan bilangan asli yang kurang dari 1. Himpunan manusia yang pernah tinggal di matahari. Karena itu bukan merupakan himpunan. Dan penulisannya bisa ditulis seperti ini. Yang kedua ada himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Bisa dilambangkan dengan seperti huruf S atau U. Contohnya, himpunan A yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Maka, beberapa himpunan semesta pembicaraan yang mungkin untuk himpunan A yaitu S sama dengan bilangan asli, S sama dengan bilangan cacah, S sama dengan bilangan kelipatan 2. Yang ketiga ada himpunan hingga. Himpunan hingga banyak anggotanya bisa dihitung. Contoh, himpunan bilangan prima yang kurang dari 9. Dan himpunan mahasiswa S1 ekonomi semester 1. Jadi, anggotanya sudah terdefinisi dengan jelas dan bisa dihitung. Yang keempat ada himpunan tak hingga. Himpunan tak hingga banyak anggotanya tidak bisa dihitung. Contohnya seperti himpunan bilangan genap. Karena bilangan genap itu ada banyak, sehingga itu tidak memungkinkan untuk dihitung. Dan definisinya bisa dilihat di sini. Yang kelima, ada himpunan sama. Himpunan sama unsurnya sama, walaupun urutannya tidak sama. Contoh, P sama dengan 1, 2, 3, 5. Dan Hi sama dengan 3, 1, 5, 2. Jadi, P sama dengan Hi. Karena meskipun urutannya tidak sama, tapi keanggotaannya mereka itu sama. Sehingga ini bisa dinyatakan dengan himpunan yang sama. Dan yang keenam ada himpunan ekuivalen. Himpunan ekuivalen unsurnya tidak sama, tetapi banyak anggotanya sama. Contoh, P sama dengan 1, 2, 3, 5, dan Hi 3, 1, 5, 2, 6. R sama dengan A, B, C, D, E. Jadi, P dan Hi tidak bisa dinyatakan dengan himpunan ekuivalen karena banyak anggotanya
tidak sama. Dan Hi juga tidak bisa dinyatakan, Hi dan R tidak bisa dinyatakan dengan himpunan ekuivalen. Dan yang termasuk himpunan ekuivalen yaitu P dengan R, karena banyak anggota P dan R itu sama. Dan yang ketujuh ada himpunan bagian. Contohnya A, himpunan A 2, 3, 5, dan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua anggota himpunan A adalah merupakan anggota himpunan B, sehingga dapat dikatakan bahwa A bagian dari himpunan B. Ditulis A dengan lambang seperti huruf C, atau B memuat A ditulis dengan B dengan huruf C terbalik A. Dan yang selanjutnya ada diagram Venn. Bisa dilihat di gambar bagaimana penulisan diagram Venn. Dan yang selanjutnya ada operasi himpunan. Operasi himpunan yang pertama ada irisan. Nama lain dari irisan bisa kita sebut dengan interseksi. Lambangnya seperti huruf N. Dan notasi umumnya bisa kita lihat di sini serta diagram Venn-nya. Dan hasil dari irisan antara himpunan A dan B bisa kita tuliskan pada pertengahan lingkaran tersebut. Selanjutnya contoh soal pada irisan. Himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Himpunan B 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Jadi irisan antara A dan B adalah 1, 3, 5, 7, 9. Karena ini bisa kita lihat, kita cari anggota yang sama antara A dan B, dan itu yang dinamakan dengan irisan. Dan yang kedua ada gabungan. Gabungan nama lainnya yaitu union. Lambangnya seperti huruf U. Contoh, himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Himpunan B 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Dan gabungan antara himpunan A dan B yaitu anggota antara A dan B kita gabungkan menjadi satu. Tetapi jika ada anggota yang sama, cukup kita tuliskan satu kali. Dan yang ketiga ada penjumlahan. Definisinya seperti ini. Dan yang keempat ada pengurangan. Bisa kita lihat di sini bagaimana definisinya. Jadi nanti himpunan A dan B kita kurangkan. Himpunan A kita masukkan ke dalam diagram Venn yang A, dan B kita masukkan ke yang B, dan untuk hasil A min B kita masukkan ke dalam pertengahannya. Dan yang selanjutnya yaitu komplement. Komplement yaitu himpunan pelengkap hingga menjadi semesta. Lambangnya seperti aksen atau huruf C kecil ya. Dan komplement himpunan A ditulis dengan A aksen atau A seperti C kecil. Contoh, S-nya adalah 1, 2, 3, 4 hingga 13, A-nya 1, 2, 3, 4, 5, himpunan B 1, 3, 5, 7, 8, 10. Dan A aksennya yaitu sisanya dari himpunan A yang belum ditulis, yaitu 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dan B aksennya yaitu sisanya dari himpunan B yang belum tertulis. Definisinya seperti ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.